melakukan wawancara di 2 UMKM, di mana itu sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut adalah videonya. Kenalkan Kak, sebelumnya kami mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Di sini kami membuat video dengan Kakak untuk mewawancarai beberapa hal mengenai perusahaan jasa ini atau jasa salon. Dan sebelumnya saya Haura Rifka Sarjani, biasa panggil Haura. Saya Lila Rian Nurmantowing, biasa panggil Lila. Ini dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Ida Buremani. Biasa? Kak Ida? Iya, Ida. Kak Ida, untuk bekerja di sini sudah berapa lama? Kalau bekerja di sini masih baru, karena salon ini juga masih baru. Sekitar 7 bulan. Nah, selama Kakak bekerja di sini, kira-kira biasanya hari-hari apa aja gitu pelanggan yang ramai Kak? Nggak tentu sih, kadang dia hari-hari Senin pun kami juga ada, tapi yang paling sering dia Kamis ke Sabtu. Berarti usaha ini masih tahun-tahun 2023 gini lah Iya, Kak? masih gitu. Nah, terus untuk salon ini biasanya Kak untuk kayak cuman pelanggan-pelanggan yang kayak smoothing atau apa, terus ada nggak gitu kayak jual-jual produk sekalian atau gimana? Kalau jual produk sih nggak ada, paling cuma salon-salon gitu aja, perawatan, makeup, kangen gitu. Terus kalau kisaran modal biasanya berapa ya? Kalau modal kesini saya kurang tahu, cuman kurang lebih dia 30 ke atas lah. Kalau tentang catatan keuangannya Kak, biasanya gimana? Kalau catatan keuangan dia itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Itu ownernya sendiri Iya, ya? ownernya. Kita cuman kerja baru nanti ownernya lah yang ini begitu. Tempat ini sewaan atau punya owner sendiri? Sewaan. Biasanya itu bayarnya Kak per bulan atau tahun atau ada? Kami bayarnya per tahun. Per tahun. Per tahunnya berapa biasanya? 15. Kalau ini 15. Kalau untuk gaji karyawannya sendiri Kak? Kalau gaji karyawan itu 700, berkisar dia 700 Itu per bulan? Iya, per bulan 700 sampai 1 juta gitu. Kira-kira karyawan di sini banyak? Kalau di sini satu aja, cuma Kakak aja. Iya. Jadi itu tergantung ada target gitu Kak? Misalnya? Iya, kadang ada target juga, tapi yang 700 itu bulanan dia. Terus ada juga persenannya. Berarti kalau misalnya melebihi target ada dapat Iya, bonus dapat gitu kan? bonus iya. Biasanya Kak untuk pendapatan misalnya orang salon itu kisaran berapa Kak dapatnya Per bulan. yang datang gitu, atau per bulan atau Satu hari itu kalau kita masih baru-baru gitu, satu hari itu paling tinggi dia 500 per hari ya. ini tetap atau per bulannya itu ada beda-beda gitu Kak pendapatan? Beda-beda. Tergantung customer yang datang lagi. Biasa Kak yang orang-orang datang ke sini itu paling tinggi ngapain gitu Kak biar dapat Paling tinggi dia pendapatannya tinggi? perawatan lah. Perawatan dari Misalnya krim bar, smoothie gitu. banyak langganan juga. Kak? Kalau langganan di sini karena masih baru itu belum lah. Ini usaha modalnya Kak ada kayak ngutang gitu ke bank atau misalnya ada simpan pinjam gitu? Itu kurang tahu saya. Kita ada jajan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Beda ya. Itu bayar sendiri. Kalau misalnya airnya sama listrik tergantung pemakaian juga nggak turun. Kalau rata-rata itu masih 70-an lagi, 100 lah. Air.
kalau mau kerja itu paling 200. Ini kalau pendapatan dari jasa rimbat atau apa sama makeup itu beda nggak Kak? Atau disatuin pendapatannya? Misalnya kayak untuk smoothing sama salon-salon itu beda, terus yang makeup dibedain gitu. Sama sih. Biasa berapa Kak kalau yang makeup itu? Kalau makeup dia 120 sampai 300 gitu. Itu sekalian hairdo juga Kak? Iya, itu udah semua. Jadi gua biasanya kan ngasih taunya itu kan per hari. Jadi kalau ngasih tahu per hari tapi ownernya datangnya per bulan kayak mana? Itulah kan makanya ada buku itu. Nanti kan gini per harinya itu kan misalnya kan tadi itulah dapat tuh misalnya krim bat atau pangkas gitu kan. Terus kakak itu nanti dicatat. Ya. Baru hitungan, datang kakak itu di sini, bawa sekalian bawa bukunya sih tukang hitungan gitu. Yang sebulan sekali tuh ya? Iya, setelah kami hitungan. Ada nggak akan dokumentasi waktu pas pembukuannya gitu? Ada nggak kena foto gitu pas pembukuannya? Ada. Usaha ini keseringan kan catatannya itu kan kadang kan ada kayak laba atau ruginya gitu Kak. Biasanya usaha ini Selamat siang Kak, kami dari mahasiswa Universitas Medan dan tujuan kami datang ke sini ingin mewawancari Kakak bagaimana itu salah satu penilaian dari tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya nama saya Yohana Simangwara dan teman saya Jose Singgolo. dan nama Kakak. Saya Ricky Martin Christian dulu. Pertama, apakah Kakak tahu mengapa atau alasan didirikan usaha ini? Alasannya pertama mungkin karena hobi ya, karena dia kan bergerak di bidang skill juga kan, namanya juga pangkas. Nah, ini itu aja sih. Ada modal awal dalam membuka usaha ini kira-kira berapa ya Pak? Untuk modal awal mungkin kira-kira butuh sekitar 30 juta. 30 juta karena selain ini kan tempatnya kan disewa ya. Sewa sekarang katakanlah pasarannya yang pinggir jalan seperti ini mungkin bisa sampai 15 juta. Terus untuk beli-beli alatnya ya kisaran 30 juta lah. 30 juta murah. Kalau boleh tahu Kak, ada berapa pekerja di sini dan siapa aja dan gaji per bulannya kira-kira berapa? Untuk pekerja sendiri itu ada sekitar 4 orang. Itu termasuk yang owner yang punya ini. Untuk gaji itu sebenarnya nggak bisa ini, kadang naik kadang turun, tapi untuk rata-rata 3.500.000 lebih. Tergantung banyaknya pelanggan ya Kak. Oke. Ada nggak kalau bisa dirata-ratakan nih Kak, berapa pendapatan per bulan yang diperoleh dari usaha ini? Untuk pendapatan per bulan itu sebenarnya kan saya sebagai pekerja sebenarnya kurang tahu ya, karena yang ngelola itu kan ownernya yang punya ya. Jadi untuk itu mungkin ownernya lah yang tahu. Jadi kalau saya perkirakan sih untuk pendapatannya kalau dari saya sendiri itu mungkin pendapatannya maybe 3 jutaan lebih. Kalau untuk saya sendiri kan yang kerja kan tiga orang. Jadi itu kan dibagi. Itu masih 3 juta
ada untuk kakak sendiri yang ngerjain. Eh, pastinya kan kak usaha ini memiliki tagihan. Ya, benar. Kak? Ada tidak berapa kira-kira beban-beban misalnya seperti listrik, Ya, apalagi untuk alat-alat itu kan memerlukan Benar-benar. listrik ya, Kak. Itu apakah kakak tahu? mungkin untuk biaya tagihannya ya kalau kita hitung dari listrik, karena untuk token itu sendiri dia sekali seminggu itu isinya 120, sekali seminggu 120. Jadi kira-kira kalau dalam sebulan untuk tagihan listrik itu sendiri mungkin kisaran ke 500. Nah itu untuk dari listrik. Terus untuk yang lain-lain mungkin katakanlah biaya yang tak terduga, kita asumsikan di situ sekitar 300.000. Mungkin maybe kita genapkan aja ke 1 juta lah untuk tagihannya satu bulan Untuk pengeluarannya. ada tidak utang usaha dari usaha ini? Oh, untuk sekarang mungkin syukur-syukur aja mungkin enggak. Oke, akan dilanjutkan Kak. Yang selanjutnya, Bang, apakah usaha ini sudah membuat laporan keuangannya sejak awal didirikan? Sudah. Saya. Sudah. Buku sudah Pendapatan. ada. Dan kalau boleh tahu itu laporan keuangannya ditulis per minggu, per bulan atau per tahun? Untuk laporan keuangannya sendiri ditulis per bulan. Per bulan. Nah, Yang selanjutnya, Bang, untuk jurnal penutupnya, untuk menutup laporan keuangannya untuk usaha ini, apakah ditulis juga? iya ditulis sekali sebulan karena kan sekalian pembukuan, sekalian gajian juga di situ. Tidak tahu Mbak. Tidak. Terima kasih Kak untuk waktu yang kakak berikan dan sekian wawancara dari kami. Ya.